poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Fadliatul Qoria dari program studi pendidikan agama Islam kelas A angkatan 22. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukuman dalam mata kuliah fikih kinayah. Hukuman adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada pelanggar, mencegah kejahatan, dan merehabilitas pelaku. Hukum pidana dalam Islam merupakan bagian dari syariat yang berperan penting dalam membentuk sistem hukum di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Hukuman ini tidak hanya berlandaskan pada teks agama, tetapi juga mengandung prinsip moral dan etika yang berkembang selama berabad-abad. Salah satu aspek utama dalam hukum pidana Islam adalah penerapan sanksi atau ukubat, yang mana tujuannya untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar aturan, yang mana tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban, memberikan efek jerah, serta membantu pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya. Dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu hudud, atau hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina. Yang kedua yaitu kisos, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, misalnya nyawa dibalas nyawa atau kasus pembunuhan. Yang ketiga yaitu takzir, yaitu hukuman yang tidak termasuk dalam hudud dan kisos, sehingga keputusan diserahkan kepada hakim berlandaskan kebijakan dan kondisi pelanggaran. Hukum pidana Islam memiliki dasar kuat dalam syariat, di mana sumber hukumnya digunakan untuk menetapkan aturan dan sanksi terhadap tindak pidananya. Mayoritas ulama menyepakati bahwa terdapat 4 unsur utama dalam hukum pidana Islam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini digunakan secara berurutan dalam menetapkan hukum. Jika suatu ketentuan tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka rujukan berikutnya adalah Al-Sunnah. Jika dalam Al-Sunnah juga tidak ada ketentuan yang jelas, maka hukum ditetapkannya melalui ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Jika dalam ijma' pun tidak ditemukan kepastian, maka qisas digunakan sebagai metode analogi untuk menetapkan hukum berlandaskan kesamaan sebab atau ilat dengan kasus yang sudah memiliki aturan dalam syariat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.